adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kakak Yena di acara Sekolah Minggu di Rumah Saja. Apa kabar adik-adik? Kabar baik bukan? Puji Tuhan, kita semua masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 46b. Demikian firman Tuhan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 46b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Adik-adik, mari kita berdoa, kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kita tutup mata, kita lipat tangan, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kekuatan, Tuhan masih memberi kami kesehatan. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh bangun kembali, kami boleh menikmati hari yang baru, bahkan kami boleh kembali lagi beribadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami Tuhan boleh lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan yang boleh kami selalu muliakan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wow.
Pagi hari ini kita akan membahas dari Lukas 22 ayat 39 sampai 53 tentang Yesus ditangkap di Getsemani. Adik-adik, di sini kita lihat ya, pada waktu itu Yesus itu mengalami pergumulan, mengalami rasa takut yang sangat luar biasa. Jadi kita mau lihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus rasakan pada saat sebelum proses penangkapan di Getsemani tersebut. Nah, Tuhan Yesus waktu itu berdoa bersungguh-sungguh ya di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa tuh seperti ini. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Nah, adik-adik, apa artinya? Pertama kita lihat cawan. Dikatakan cawan, biarlah cawan ini berlalu. Apa artinya cawan? Cawan itu yang dimaksud adalah penderitaan disalib. Jadi Yesus itu tahu waktu itu kalau dia itu akan disalib, akan mengalami proses penderitaan sampai Tuhan Yesus itu disalib. Nah, kita mau lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus waktu itu. Apakah Tuhan Yesus menolak? Apakah Tuhan Yesus itu terus memohon supaya tidak disalib? Di sini kita lihat ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan yang mau taat kepada Bapa di surga waktu itu. Jadi Tuhan Yesus itu mau menyerahkan semua kepada kehendak Bapa di surga. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya tugas, yaitu misi untuk menyelamatkan manusia. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus itu taat waktu itu, tetap harus menerima tugas untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan harus mengalami proses penyaliban. Nah, waktu di Taman Getsemani waktu itu Tuhan Yesus itu berdoa di sana, ditemani oleh para murid-murid ya waktu itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi mereka murid-muridnya itu tertidur waktu itu. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa sendirian. Terus Tuhan mengirimkan malaikat ya waktu itu untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus itu membangunkan para murid-muridnya dengan tujuan supaya para murid itu berjaga-jaga. Nah, ketika Tuhan Yesus itu membangunkan murid-murid, terdengar suara itu, suara rombongan ya, datang itu membawa pentung, ada yang membawa obor, ada yang membawa pedang. Jadi mereka itu beramai-ramai, para rombongan itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, waktu itu rombongan itu kesulitan mencari Tuhan Yesus. Ternyata di dalam rombongan itu ada Yudas Iskariot. Nah, kita tahu ya, kita semua tahu siapa Yudas Iskariot itu. Nah, singkatnya, waktu itu Yudas Iskariot itu berada di paling depan di dalam rombongan tersebut. Jadi Yudas Iskariot itu tiba-tiba mencium Tuhan Yesus. Nah, karena dia Tuhan itu sudah tahu ya, Tuhan Yesus itu sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia kepada para rombongan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau akan menyerahkan aku dengan ciuman." Berarti Tuhan Yesus tahu ya, Yudas Iskariot ini yang menyerahkan dirinya kepada rombongan tersebut. Melihat para rombongan itu akan menangkap Tuhan Yesus, Petrus itu tiba-tiba mengambil pedang dan menyerang rombongan itu, sehingga rombongan itu putus telinganya karena dihunus pedang oleh Petrus. Tetapi kita lihat di sini Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus itu kembali lagi menyembuhkan orang itu yang putus telinganya itu. Terus Tuhan Yesus itu berkata kepada para rombongan itu, "Tuhan Yesus, aku ini loh ada di bait ini setiap hari. Kenapa kok kamu itu mau menangkap aku?" Kan gitu. Tetapi biarlah, inilah saatnya Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya untuk mereka tangkap. Dan rombongan itu akhirnya membawa Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus itu ke mahkamah agama. Nah, adik-adik, kita tahu ya di sini ya,
Dari renungan hari ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu tahu kalau Tuhan Yesus itu akan ditangkap. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus waktu itu? Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus itu gentar. Tetapi kita lihat ketika Tuhan Yesus itu mau taat kepada kehendak Bapa, bukan menuruti kehendaknya sendiri, tetapi menuruti kehendak Bapa, maka Tuhan Yesus itu menjadi berani, menjadi kuat untuk menghadapi penangkapan waktu itu. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi diberi kekuatan, diberi keberanian dari Bapa untuk menjalani proses penangkapan. Sekalipun Tuhan Yesus waktu itu takut, waktu itu gentar, tapi tetap Tuhan Yesus merasa kuat dan berani menghadapi proses penangkapan waktu itu hingga Tuhan Yesus boleh menjalani proses penyaliban. I find no fault in this man, that I am innocent of this man's death, for I find no fault in him. I am innocent of the blood of this just person. See you to it. As it is written, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Karena sekali lagi Tuhan Yesus mau taat akan perintah Bapa, akan tugasnya untuk menyelamatkan kita manusia waktu itu. Adik, dari kisah ini ya, kita boleh melihat ya, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, ini kakak mau tanya ya, pernah nggak adik-adik di sini itu mengalami masa-masa yang takut, ada masa gentar, terus bergumul, ketika kita itu mau melakukan perbuatan baik. Jadi, aku ini kepingin melakukan perbuatan baik ya, tapi aku ini takut, aku ini malu, aku ini gentar, takut dimarahi orang tua, takut diejek teman, takut dihina sama orang-orang yang melihat kita. Pernah nggak kita ya merasakan seperti itu? Nah, tentunya pernah ya kita merasakan hal seperti itu. Misalnya ketika kita itu bertekad untuk tidak mencontek waktu ulangan, bertekad untuk tidak membolos waktu sekolah, tetapi kita itu merasa nanti aku dipikir sok suci, aku ini sok alim. Nah, pernah enggak kita merasa seperti itu? Atau ketika kita itu akan menolong teman kita atau membela teman kita yang salah, tetapi kita itu nanti aku dibully.
nanti aku dikata-katai. Nah, mungkin kita merasa seperti itu. Bahkan kalau kita misalnya jadi anak penurut, kita anak yang menghormati orang tua, nanti kita merasa, aku ini merasa kayak jadi anak mami, dikit-dikit harus menurut. Aku nggak mau. Nah, pasti kita nih pernah ya merasakan seperti itu. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, melalui teladan Tuhan Yesus yang tadi sudah kita dengar, sekali lagi itu mengingatkan kita, jikalau kita ini mau taat, jikalau kita ini mau melakukan hal-hal yang baik, janganlah pernah kita ini merasa seperti tadi, merasa takut diejek, takut dihina, takut dibully. Lakukan apa yang menjadi sesuatu hal yang baik bagi kita, dan terutama lakukan kalau itu memang sesuai dengan perintah Tuhan. Jikalau kita harus melakukan perintah Tuhan, taat orang tua, kita harus menolong teman, kita tidak boleh mencontek, sekalipun ada resiko-resiko yang harus kita tanggung, seperti diejek teman, dibully, tetaplah kita lakukan. Karena ketika kita mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan itu pasti memberi kita kekuatan, pasti Tuhan itu memberi kita keberanian, sehingga kita ini berani melakukan hal-hal baik. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita kegigihan seorang anak untuk siuman dari sakit kritisnya. Karena upaya dan usaha yang begitu gigih dari ayahnya untuk menyadarkannya dan memberi dia kesembuhan.
Adik-adik, demikian juga dengan Tuhan Yesus yang mau kita terus mengenali suara kebenarannya. Dan bagi anak-anak Tuhan yang taat pada firman-Nya, tidak akan takut melangkah menuju terang kebenaran kasih Tuhan. Sebab ada tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi adik-adik,
Sekali lagi ya, kita harus berani melakukan hal jangan yang pernah baik kita sesuai merasa dengan perintah Tuhan kita ini takut untuk melakukannya kalau hal itu ya hal kebenaran yang kita kerjakan. Jadi tetap kita berdoa, Tuhan pasti memberi kita kekuatan, Tuhan pasti memberi kita keberanian untuk kita boleh melakukan semua hal-hal baik yang sesuai dengan perintah Tuhan. Asalkan kita taat, pasti Tuhan memberi kita kekuatan. Nah, adik-adik, semoga apa yang kita renungkan pagi hari ini boleh membuat kita semua, boleh membuat adik-adik dan hidup kita semua boleh semakin lagi taat kepada kehendak Bapa di surga, taat kepada kehendak Tuhan Yesus seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Nah, mari kita adik-adik ya, sekali lagi kita mau taat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita semua boleh hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, kita akan tutup renungan kita, dan biarlah kita semua boleh selalu di dalam kehendak Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa bersama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat renungan firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah Tuhan renungan ini boleh memberi kami kekuatan, dan terlebih dari itu kami boleh lebih lagi ya Tuhan memberi hidup kami untuk berkenan di hadapan Tuhan dengan taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga kami Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, baik itu di rumah, baik itu di sekolah maupun di gereja, kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami kurang taat di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menolong setiap kami untuk kami boleh mau hidup taat kepada Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kami, tetapi biarlah kami boleh hidup taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami di dalam hari-hari kami ke depan. Tuhan terus yang menyertai menolong hidup kami, sehingga kami boleh dipertemukan kembali di minggu ke depan di acara sekolah minggu kembali. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai, tetap sehat, di rumah saja, tetap rajin berdoa, kita hidup terus di dalam hidup taat akan Tuhan. Terima kasih ya adik-adik, Tuhan memberkati kita semua.